berarti yang besok Rabu jam 1 ada kuliah nggak sebelum saya lanjutkan? Besok Rabu jam 1. Jam 1 sa- tidak ada, Bu. Tidak ada ya, berarti bisa. Nah, fokus perhatian untuk dari Mbak Putri, terus ada siapa itu? Dari Mbak Putri Dinarwati, lalu Pak Hadi, Nafila Zulfa, Murtika Ayu Pertiwi, Ika, Ayuni, M. Agus, Herlina, Yanuar, Redi, Anissa, Ahmad Syahir, Ahmad Syahrir, Rizky Utami, Helen, Maria Novia, Mei, Ima Dewi Meliana, Erwina, Joao de Jesus, dan Eduardo Pinto. Ini fokus untuk kegiatan ujian terkait hmm, prosedur penilaian jatuh kalau nggak salah. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi itu berpasang-pasangan ya. Jadi silahkan mengambil istilahnya mm, dua orang dari 20 tadi. Silahkan menentukan sendiri, tidak usah saya bagi, atau kalau alangkah lebih mudahnya jika urut absen. Jadi misalkan nomor absen 1 dengan nomor absen 2, misalkan Mbak Putri Dinarwati dengan Pak Hadi, lalu Mbak Nafila dengan Mbak Murtika Ayu, dan seterusnya. Nanti jadi satu orang jadi pasien dan satu orang jadi perawat. Begitu. Lalu untuk pelaksanaan ujiannya nanti saya akan berikan gambaran kasus, ya, terkait istilahnya kondisi seorang pasien. Jadi yang berperan sebagai pasien silahkan berperan seperti apa yang saya ceritakan gitu. Lalu yang sebagai perawat silahkan istilahnya melakukan komunikasi dengan tujuan untuk menentukan penilaian tentang resiko jatuhnya dengan menggunakan Morse Fall Scale sebagai alat ukurnya. Begitu. Nanti jadi ditentukan di Morse Fall Scale itu kan ada beberapa item ya. Misalkan mengkaji riwayat jatuhnya seperti apa, lalu mengkaji diagnosa medisnya nilainya berapa, mengkaji penggunaan alat bantu jalannya bagaimana, mengkaji keberadaan pemasangan infus pada pasiennya bagaimana, mengkaji gaya berjalannya bagaimana, lalu mengkaji status mentalnya bagaimana. Nah, itu setiap item dari keenam item tadi silahkan dinilai, lalu ditotal, nanti dijelaskan kepada saya yang berperan sebagai perawat, silahkan dijelaskan kepada saya, misalkan riwayat jatuhnya 10, diagnosis medisnya 10, mengkaji penggunaan alat bantu jalannya 10, sampai ke mengkaji status mentalnya 10, Bu. Lalu untuk total skor jatuh dari pasien X ini adalah 75, gitu. Nanti itu bergantian Kak Bu, misalkan satu jadi perawat, jadi nanti kembali lagi yang temannya yang jadi pasien jadi perawat lagi, nggak gitu Kak Bu? Betul, betul. Karena kan yang dinilai adalah peran kita sebagai perawat, bagaimana Betul. seorang perawat itu merumuskan atau mengkaji seorang pasien dengan riwayat jatuh dengan menggunakan Sandi Morse Skill ini. Sandi Force, Morse Fall Skill ya, gitu. Iya Bu. Tadi sudah dibagikan juga Bu dengan Bu Natalia Bu, kayak lah, semacam lembar apa penilaiannya Bu sama yang penilai apa resiko jatuhnya juga Bu. Ya, ya, ya seperti itu. Itu kan ada 6 item kan, fokus penilaiannya. Nanti silahkan dicermati berapa nilainya per itemnya, lalu di total skornya berapa, nanti dijelaskan kepada saya. Jadi untuk penjabaran kasusnya itu berbeda-beda dari setiap mahasiswa itu. Jadi walaupun bergantian, nanti kasusnya tidak sama. Gitu Bu Lisna.
dan Oh kawan. iya, baik Bu. Ya, siapa tahu ada teman-teman lagi yang mau bertanya Iya, terkait monggo silahkan kalau taktik mau bertanya. ketiganya. Mm-mm. Hmm. Untuk timnya, apakah lebih baiknya yang berdekatan gitu, misalkan dalam satu kantor begitu? Kalau Bagaimana? misalkan istilahnya disepakati seperti itu juga nggak apa-apa. Soalnya kan kalau saya lihat Bu Devi itu membaginya berdasarkan urut absen ya Bu Dev. Oh, yang bagi Bu Maaf Lisna ya Bu, Bu Lisna. saya yang bagi Bu. Oh, Bu Lisna, saya kirain Heeh. Bu Devi karena saya tadi juga dikirimi sama Bu Devi. Kalau Iya, Bu. misalkan bisa berdekatan dengan teman sekantor juga enggak apa-apa Pak Ahmad. Berdasarkan kesepakatan kelompok saja. Tadi kan saya Bu, hanya mencontohkan. izin Bu. Ya Pak. Biasanya kalau kita pembagian untuk kelompok itu sebenarnya kita sudah ada Bu. Jadi maksudnya kita biasanya yang sipan atau ketua-ketua kelas itu tidak bingung lagi untuk pembagiannya. Di pembagian kita kelas yang dulu-dulunya masih kita satu Bu. Gitu, Bu. Iya, Suaranya pakai yang lama jelek. aja. Ya, Ya yang Bu, kan nggak sudah ada. bingung Bu. Ya, kan ada kelompok yang untuk berpartner kayak kemarin, kayak Iya Bu, betul itu Bu. terapi. Kan berduanya itu pakai itu aja ke depannya mungkin. Iya. Lah, namanya sesuai nggak Pak Ahmad dengan yang kelompok kemarin? Oh, Kan kelompoknya kurang. saya ngikut Ya, Bu ya, ya. Lisna ini, soalnya yang bagi kelompok Bu Lisna. Ya, ya, udah, ngikut aja lah. Gimana Bu Lisna? Lebih Nama-namanya lebih baiknya kita yang berdekatan aja Bu, karena kita di Timur Leste malah justru lebih sulit nanti. Apalagi oh, jaringan kurang bagus, nanti kita buat videonya juga sulit. ini mahasiswanya pada minta itu Mbak, pada minta yang berdekatan. Soalnya kalau misalkan kayak yang di Timor Leste itu kan susah gitu. Ya nggak apa-apa sih. Tapi yang dibagi Bu Lisna tadi bagaimana? Bu Lisna mana ini? Iya Bu, Heeh, itu kan Bu, saya bagi itu kita itu ber-15 dari Restu Ibu satu kelompok dan Timur Leste itu ber-20 toh? 15 kita Bu dari Restu Oh, Ibu. 15. Heeh. Nah yang baru yang Timur Leste itu ada 5 orang yang di kelompok dengan Bu Natali. Saya ini juga ngambil kelompoknya Bu, karena kan dari Bu Natali Bu jumlah mahasiswa 60. Heeh, Langsung dibagi bagi 3 3. aja. Heeh. Jadi Urut pas absen. bukan Bu, pas kebetulan kemarin itu kan kita ada tugas Bu tentang Heeh. korupsi. Heeh. Jadi sudah ada yang langsung dibagi 3, jadi saya langsung ngambil itu aja Oh, gitu langsung Bu. ambil itu aja. Iya Bu. Iya. Iya, izin Ibu, memang sama Bu Lisna. Mm-mm. Kalau nama kelompok sama ini ngikutin yang ada aja maunya biar nggak kebanyakan. Oh, iya, iya, ngikutin yang ada aja. Ya, saya Iya, juga ngikut aja gimana baiknya biar nggak ribet gitu ya. Ya, iya, Bu. sesuai dengan yang dibagi Bu Lisna aja. Gimana kalau misalkan urut absen aja biar nggak ribet? Yang ada Karena aja Bu. daerahnya berbeda masing-masing nih Bu. Soalnya kalau menurut absen. Jadi Oh, gitu. nanti kalau bisa Bu, Heeh. kalau bisa izin nanti kita buat balisnya kita review ulang, kita kasih masukan nanti hasilnya nanti kita kirimkan ke Ibu gitu Bu. Baik, silahkan monggo. Tapi itu harus saya terima besok nggih, Pak Siap, siap, John. Bu, siap. Ya, Oke, maksudnya Bu. hari Rabu itu sudah fix, sudah mulai ujian. Karena tadi saya sudah dapat mandat atau pesan dari Bu Koordinator begitu untuk pelaksanaan ujiannya itu harus dilaksanakan sebelum UAS. Oh ya Bu. Ya, oke. Oke Bu. Untuk izin Bu. pasangannya, gimana Bu Erwina? Ini Bu, kami kan sebelum-sebelumnya sudah ada tuh pasangan duet untuk video-video. Gimana kalau dikembalikan ke pasangan duetnya yang sebelum-sebelumnya biar nggak ini Bu, biar nggak ribet gitu loh Bu. Soalnya kan kalau sudah saling kenal, saling hafal, Nggih. berdekatan, kita kan juga lebih enak koordinasinya. Ini kalau saya ngikutin kelompok yang sudah dibagi, saya kenanya sama Mbak yang di Jepara, sedangkan di sini ada juga teman yang di sini Bu. Kayak gitu. Oh. Jadi lebih enak ketemunya, komunikasinya kalau deketan, Bu. Iya, ya, paham saya. Gimana Mbak Lisna? Setuju. Maaf, ini gini sih Bu. Soalnya saya kan sudah kirim ke Bu Natali, ke Pak Moko juga gitu. Lisna sakit kepala.
Sebelumnya sebelum kirim ke dosen saya juga ada buat di grup sih Bu, nggak ada sanggahan. Oh, Mm-mm. Izin Bu, maaf. Kalau dari Bu Natali itu kayaknya kita satu-satu video call dengan Bu Natali. Jadi Bu Natali nilai individu, bukan berpasangan. Tadi pembagian si Lisna seperti itu ya kan, Lis? Ya Bu, Atau soalnya di Bu gimana? Natali hari Kamis video call dengan Bu Natali, kemudian nanti mungkin Bu Natalinya yang sebagai pasien. Jadi kita seperti dinilai dari Bu Natali langsung, Bu. siapa? Oh, Jadi bukan berpasangan Bu kalau Bu Natali. Kalau Bu Natali itu Bu Natali jadi pasien, kita yang kita jadi perawat yang menanyakan tentang resiko jatuh, asesmen resiko jatuh yang menggunakan skala Morse. biar enggak Gitu. istilahnya, Berpasangan. biar Biar nggak salah menilai. Betul, Nanti baik. kalau actingnya salah, Oh, acting gitu. berarti salah penilaian. Wes. Saya ambil jalan tengahnya, nanti saya yang jadi pasien, jadi saya nggak usah bacakan gambaran kasusnya nih. Nanti jadi Bapak Ibu langsung istilahnya menanyakan, begitu. Dari Nanti Bu, saya kasih gambaran singkat, tetapi untuk pelaksanaan secara detailnya nanti saya jawab ketika Bapak Ibu melakukan pengkajian, begitu ya? Berarti Iya, tidak Bu. jadi berpasangan ya Bu ya? Nah, supaya tidak saling perbedaan pendapat malah nggak baik. Oke Bu. Udah ya, ketemu solusinya. Berarti hari Rabu kita fix ya jam 1 ya, Bapak Ibu yang kelompok dengan saya. Baik, Bu. Urutannya berarti Urutannya urut absen saja biar ya. segera selesai, nggak udur-uduran, Pak. Iya, Bu. Ngoten nggih. Ya, kita lanjutkan untuk perkuliahan terakhir di KPK 3, yaitu terkait aplikasi pengontrolan dan pencegahan infeksi serta prosedur invasif. Ini berarti kelompoknya Bu Christine dan tim. Bu Christine, halo. Selamat siang. Bu Christine sama siapa ya kemarin ya? Bentar ya, Bu. Selamat siang, Bu. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, saya kelompoknya Ibu Christine juga. Mungkin Ibu Christine saat ini lagi sedang persiapan untuk reakreditasi puskesmas ya, Bu. Bisa saya membacakan makalah kami. Sebentar. Walaupun persiapan reakreditasi puskesmas, apakah tidak berfokus pada pelaksanaan kuliah? Bisa, Bu. Cuma tadi sudah muncul beliaunya nih. Mungkin lagi ke belakang. Gimana ya? Tadi sudah muncul kok. Iya. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Iya. Itu Bisa berarti saya panggil, Bu. Sebentar saya telepon. Bu Christine, Mbak Irma ya, bener kan? Ya, Mbak Irma, Bu Irma, Pak Ahmad Soleh, Pak Sugianto, dan Bapak Kristoni. Ya, monggo silahkan, tidak harus Bu Christine, silahkan salah satu untuk share materinya. Boleh, Bu. Mustia sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kurang enak badan ini, Bu. Ya, Bu lagi batuk. Suaranya mau hilang gitu kok. Bu yang lain. Yang lain nggak ada kah? Ibu Irmanya sedang ada kegiatan pelatihan. Pak Kristomi sedang ini. Ini kelompoknya pada pergi semua tapi presentasi. Siap apa enggak kelompoknya? Iya. Biar saya aja ya, Bu, yang baca. Mohon maaf. Pak Kristomi sedang. Bisa. Oh, bisa. Nggak apa-apa aja. Bisa. Soalnya sambil nggak apa-apa ya. Oke. Kok suara Ya, Pak Kristomi sedang ini, Bu, mendampingi reakreditasi puskesmas juga.
Silakan Mas seperti itu Tommy. saya juga sedang ada acara lain. Biar saya aja Bu yang bacakan. Ya, monggo Pak Kristomi. Ya. Oke. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya oleh Bu Tina dan rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami kemarin mendapat tugas yaitu tentang aplikasi pengontrolan dan pencegahan infeksi prosedur invasif. Pertama-tama kami perkenalkan diri dulu. Di sini kami dari 6 anggota. Yang pertama dari Ibu Christine Natalia, yang kedua Ibu Irmawatin, yang ketiga Ibu Musriah, yang keempat Pak Ahmad Soleh, yang kelima Pak Sudianto, dan kemudian saya sendiri Pak Kristomi. Kita langsung saja, saya akan bacakan pendahuluannya. Saat ini Indonesia menghadapi beban ganda dalam pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya kembali beberapa penyakit menular, sementara penyakit degeneratif mulai meningkat. Penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan terbesar di seluruh dunia. Infeksi terbanyak 18%, terutama pada anak di bawah 5 tahun. Adalah infeksi saluran napas akut yang sebagian berasal dari komunitas, yaitu community acquired pneumonia, dan sebagian lagi dari rumah sakit hospital acquired pneumonia. Dalam Jurnal Kefarmasian Indonesia tahun 2016. Use Utai Saditis dolor, set magna dolor, molesti file liberoid, tempus mal suada tortor. Duil ulam kortar, lecus et set utrices et impredet orti celepoi. Non interdum senit nulla tertiar conster. Set various masait almut nulla portitor. Infeksi nosokomia infection adalah infeksi yang didapat penderita ketika perawat itu dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Menurut data WHO, sekitar 3% sampai 20% atau rata-rata 9% terjadi infeksi di institusi pelayanan kesehatan. Kejadian infeksi ini dapat menghambat proses penyembuhan pemulihan pasien. Bahkan dapat menimbulkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan memperpanjang masa lama hari rawat, sehingga biaya meningkat dan akhirnya untuk pelayanan di institusi pelayanan kesehatan akan menurun. Tak dipungkiri lagi untuk masa yang akan datang akan dapat timbul tuntutan hukum bagi institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena hal tersebut, di atas sudah saatnya semua institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial atau HAIS. Salah satu program pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial atau HAIS adalah pelatihan dan pendidikan. Untuk itu, Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia sebagai suatu organisasi profesi di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan misinya mengadakan pelatihan, pencegahan, dan pengendalian infeksi di institusi pelayanan kesehatan. Rumusan masalah. Apa definisi dari infeksi? Apa penyebab infeksi? Agen penyebab infeksi? Agen penyebab infeksi. Tujuannya untuk memahami dan mengetahui bagaimana cara. Yang pertama, pengontrolan dan pencegahan infeksi. Yang kedua, bagaimana prosedur invasif. Yang ketiga, penyebab terjadinya adverse terkait prosedur invasif. Pembahasan, definisi. Infeksi adalah masuknya mikroorganisme patogen dan bereplikasi di dalam jaringan inang, sehingga mengganggu fungsi normal dari inang serta memberikan respons inflamasi atau peradangan, misalnya munculnya luka kronik, gangren, kehilangan organ tubuh, bahkan kematian. Juni 2021. Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam jaringan atau cairan tubuh yang menimbulkan gejala klinis baik lokal maupun sistemik. Dalam Kamus Keperawatan menyebutkan bahwa infeksi adalah invasi dan
mutasi mikroorganisme dalam jaringan tubuh, khususnya yang menimbulkan cedera, pleural setempat akibat metabolisme kompetitif, toksin, replikasi intraseluler atau reaksi antigen antibodi, ISMAH 2018. Agen penyebab infeksi. Mikroorganisme adalah mikroba, merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil dengan diameter kurang dari 0,1 mm dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat pembesar, yaitu mikroskop. Mikroorganisme yang menjadi penyebab proses infeksi yang merugikan atau berkaitan dengan penyebab infeksi. Kemenkes 2020 terdiri dari yang pertama, bakteri. Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel dengan ukuran 0,5 sampai 0,5. Namun beberapa bakteri memiliki diameter sampai dengan 700. Virus. Virus merupakan salah satu penyebab penyakit infeksi dengan ukuran yang memerlukan inang untuk hidup, tumbuh, dan bermulti aplikasi. Jamur. Jamur adalah tumbuh-tumbuhan berbentuk sel atau benang bercabang, mempunyai dinding dari selulosa atau titin atau keduanya, mempunyai protoplasma yang mengandung satu atau lebih inti, tidak mempunyai klorofil dan berkembang biak secara aseksual, seksual, ataupun keduanya. Parasit. Parasit adalah organisme yang hidupnya menumpang di dalam organisme lain dan mendapatkan makanan dari atau dengan mengorbankan organisme tersebut. Organisme tempat hidup atau menumpang parasit disebut dengan inang atau host. CDC 2012. Rantai penularan infeksi. Rantai penularan infeksi ialah rangkaian penularan penyakit yang disebabkan oleh agen penyebab penyakit meninggalkan reservoir atau host melalui pintu keluar portal of exit yang dibawa melalui beberapa cara penularan dan masuk melalui pintu masuk port entry yang tepat untuk menginfeksi host yang rentan. Rantai penularan infeksi sebagai berikut. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat skema rantai penularan infeksi. Yang pertama ada infeksi dari agen, reservoir, tempat keluar, metode penularan, tempat masuk, kemudian host penjamur rentan. Nah, kemudian berdasarkan gambar yang ditampilkan sebelumnya, dapat diuraikan bahwa rantai penularan infeksi dimulai dari agen penyebab infeksi, yaitu mikroorganisme yang bersifat patogen, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kemampuan agen untuk menyebabkan terjadinya infeksi dipengaruhi oleh infeksitas terdiri dari manusia, hewan, dan lingkungan. Dapat juga berperan sebagai sumber atau media infeksi. Source of infection. Agen infeksi ditransmisikan atau ditularkan dari reservoir ke penjamur rentan. Beberapa contoh penularan infeksi, penyakit, dan mekanisme. Di sini ada tabel kami tampilkan, itu cara penularan infeksi, penyakit, dan mekanisme. Yang pertama, cara penularan air droplet. Penyakit saluran pernapasan, misalnya TB paru, pneumonia, campak, difteri, batu rejan, influenza, trakoma, dan infeksi virus lainnya. Mekanisme melalui droplet yang mengandung agen infeksi yang dihasilkannya saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet ini akan dihirup masuk jika membran mukosa mata atau mulut. Kemudian kontak seksual. Penyakitnya HIV, AIDS, sifilis, gono, chlamydia, herpes, hepatitis B. Mekanismenya ditularkan dari penderita yang mengandung mikroorganisme patogen melalui vektor borne, malaria, demam
relapse, kudis, dan lainnya. Ditransmisikan melalui hidung, melalui gigitan serangga, nyamuk, lalat, kutu, tumor, darah, HIV, hepatitis. Penularan melalui suntikan maupun transfusi produk darah yang mengandung mikroorganisme patogen. Kemudian perlukaan pada kulit, varicella, cacar air, tetanus. Agen infeksi masuk melalui kulit, vertikal, ibu ke anak, penyakit menular, HIV, EMS, hepatitis. Agen infeksi ditularkan melalui plasenta saat melahirkan atau saat ibu menyusui. Pintu masuk, portal of entry. Agen infeksi sama dengan jalan atau pintu masuk infeksi. Semakin menurun, daya tahan tubuh memperbesar invasi patogen masuk ke dalam tubuh. Penjamu yang rentan adalah individu dengan kekebalan tubuh yang rendah, sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Kekebalan tubuh individu dipengaruhi oleh umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, pasca pembedahan dan pengobatan imunosupresan Kemenkes 2020. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi atau disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadi infeksi pada pasien, staf, pengunjung, dan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, serta masyarakat dengan memutus rantai penularan infeksi dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi Kemenkes 2017. Pencegahan dan pengendalian infeksi dapat dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh penjamu atau host melalui pemberian vaksin serta nutrisi yang adekuat. Kedua, identifikasi agen infeksi atau agen penyebab infeksi melalui pemanasan, metode fisik, pasteurisasi, sterilisasi, maupun kimiawi, pemberian klorin. Ketiga, memutus rantai penularan dengan menghilangkan salah satu komponen dari rantai penularan. Untuk memutus rantai infeksi tergantung pada kepatuhan petugas dalam melaksanakan standar prosedur yang ditetapkan. Prosedur invasif. Tindakan invasif suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi kehidupan jaringan pasien menurut peraturan kesehatan kepolisian nomor 29/Menkes/Per/3/2018. Pemasangan infus merupakan prosedur invasif dan merupakan tindakan yang sering dilakukan. Namun hal ini berisiko tinggi terjadinya hospital-acquired infection. Tindakan pemasangan infus akan berkualitas apabila pelaksanaannya selalu patuh pada standar prosedur SOP yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan kesehatan bermutu dalam jurnal Multiana Hospital Jelly 2014. Kepatuhan perawat dalam kan 2014 nomor 1 51-62. Penyebab terjadinya kewaspadaan dan standar yang digunakan untuk perawatan kesehatan pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk memberikan perhatian khusus pada penerapan teknik barrier, meliputi tangan, pakai masker dan sarung, tangan dan permukaan kulit lain segera jika terkontaminasi dengan kesehatan tubuh. Jangan menutup kembali atau memanipulasi jarum, buang jarum kepada benda tajam, letakkan semua limbah dan material yang terkontaminasi dalam kantong plastik, peralatan klien dibersihkan dan proses ulang dengan cepat, alat sekali pakai dibuang, linen yang terkontaminasi diletakkan dalam kantong yang tahan bocor dan ditangani untuk mencegah paparan pada kulit dan membran mukosa. Dapat Jackson, Warnings 2000. Menutup. Simpulan.
Program pencegahan dan pengendalian infeksi PPI sangat penting untuk melindungi pasien, petugas, juga pengunjung dan keluarga dari resiko tertular infeksi karena dirawat. Keberhasilan program PPI perlu terlibatan profesional, teknisi, perawat, laboratorium, kesehatan lingkungan, farmasi, gizi, IPSRS, sanitasi dan housekeeping, dan lain-lain, sehingga perlu wadah berupa komite pencegahan dan pengendalian infeksi. Tindakan invasif suatu tindakan medis yang langsung dapat membentukkan jaringan pasien seperti dalam pemasangan infus. Tindakan pemasangan akan berkualitas apabila dalam selepas pada standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan kesehatan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bu. Saya kembalikan atau langsung kita buka tanya jawab, Bu Tina. Mohon arahannya. Ya, terima kasih Pak Kristo, nggih. Ya. Ya, monggo silahkan Bapak Ibu, kita karena satu materi nggih, kita langsung buka saja untuk sesi tanya jawab. Monggo jika ada yang mau didiskusikan ataupun ditanyakan berkaitan dengan aplikasi pengontrolan dan pencegahan infeksi serta prosedur invasif. Ini apa namanya PPT-nya di close dulu Pak Kristo. Nih, monggo Bapak Ibu. Ini timnya Pak Kristo yang ada siapa nggih? Bu Kristin berarti ini nggak ada? Bu Kristin? Ada, oh, Bu. ada. Ada ya. Bu Irma, Mbak Irma? Mbak Irma? Mbak Irma? Nggak ada. Pak Ahmad? Ada, Bu. Ada, Bu. Pak Sudianto? Pak Sudianto ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Ya, ada semua. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan berkaitan dengan aplikasi pengontrolan dan pencegahan infeksi serta prosedur invasif. Atau karena pertemuan terakhir ya, jadi istilahnya sudah tidak bersemangat, sudah pengen UAS atau bagaimana ini Bapak Ibu yang ada di sini? Bukan Ibu mau membagi waktu dengan pekerjaan, maaf. Ya. Tapi walaupun membagi waktu harus tetap fokus nih Bapak Ibu. Halo, ini Pak Kristonya udah menunggu ini. Halo. Ya, berarti istilahnya kaitannya dengan pengontrolan pencegahan infeksi, berarti ini adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya infeksi yang berada di rumah sakit, ya Bapak Ibu. Nah, infeksi yang berada di rumah sakit itu sering kita kenal dengan infeksi apa? Infeksi nosokomial, Bu. Iya, infeksi. Betul. Kalau kayak gini ada suaranya ya. Nah, infeksi nosokomial, pemahaman terkait infeksi nosokomial apa nggih Bapak Ibu ya? Sepemahaman Bapak Ibu kaitannya infeksi nosokomial.
Infeksi yang didapat dari rumah sakit, Bu. Ya. Infeksi yang didapat dari rumah sakit. Kenapa kok didapat dari rumah sakit? Lebih tepatnya seperti apa, Mbak Ima? Infeksi yang terjadi di rumah sakit, apakah tidak bisa infeksi yang terjadi di puskesmas atau infeksi yang terjadi di klinik? Itu bisa nggak disebut dengan infeksi nosokomial? Bisa, Bu. Bisa. Berarti sebenarnya infeksi nosokomial itu infeksi yang bagaimana? Infeksi yang terjadi di tempat kerja, Bu. Di tempat kerja. Kalau tempat kerjanya saya itu di kampus, lalu terjadi infeksi, apakah bisa ditekankan bahwa itu infeksi nosokomial, Pak Domingus? Yang berasal dari fasilitas kesehatan, Bu. Bagaimana ini tadi suara Mbak Bella? Bagaimana Mbak Bella? Infeksi yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Betul, infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan yang berasal dari apa? Pasien. Yang berasal dari pasien, oke. Lalu apa saja? Lingkungan. Rumah sakit atau puskesmas, dari alat yang dipakai, contoh DC atau ventilator. Betul. Dari perawat, dari dokter, dari pengunjung. Ya, oke, ya. Ini semuanya benar. Tapi kalau misalkan disatukan, disimpulkan, infeksi nosokomial itu jadinya bagaimana? Infeksi yang terjadi di rumah sakit atau pelayanan kesehatan gitu ya, yang berasal dari proses penyebaran di sumber pelayanan kesehatan, seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, baik itu pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, peralatan yang digunakan, dan sumber lainnya. Itu kaitannya dengan infeksi nosokomial. Nah, kaitannya dengan proses pencegahan infeksi nosokomial, kalau dari kelompok, tadi disebutkan apa saja Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang tanya, kita bahas bersama saja. Pencegahannya tadi untuk mencegah terjadinya infeksi di kelompok menyebutkan apa saja? Cuci tangan. Cuci tangan. Betul, Pak Ahmad. Nah, apalagi selain cuci tangan? Memakai APD. Betul, APD ya. APD tidak hanya masker, sarung tangan, apron gitu ya. Google dan kawan-kawannya. Antiseptik. Tindakan aseptik, betul. Apalagi? Aseptik itu apa sih? Pemahaman tentang aseptik itu apa? Tindakan aseptik. Tadi disebutkan siapa ya? Tadi saya nggak perhatikan. Tindakan aseptik apa ya tadi ya? Bebas kuman. Bebas kuman ya? Oh. Ahmad. Segala upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Betul, Bu Roshayani. Jadi segala sesuatu tindakan ataupun prosedur kerja yang meminimalisir kontaminasi mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jadi intinya aseptik itu konsep bebas mikroorganisme, Bapak Ibu. Ya, tadi ada cuci tangan, APD masker, terus melakukan tindakan dengan teknik aseptik, lalu apa lagi? Proses dekontaminasi juga bisa ya, misalkan dengan cara sterilisasi atau misalkan dengan desinfeksi gitu ya. Tuh. Apa bedanya sterilisasi dan desinfeksi? Ini semuanya proses dekontaminasi gitu ya, aktivitas untuk menghilangkan istilahnya berbagai unsur yang mencemari benda lain gitu. Nah, apa bedanya ya sterilisasi dan desinfeksi? Tadi di kelompok juga sudah dijelaskan sebenarnya. Pak Domingus. Bedanya apa?
Kalau sterilisasi, konsep dekontaminasi yang seperti apa? Kalau desinfeksi, konsep dekontaminasi yang seperti apa? Dua-duanya ini sebenarnya suatu usaha agar teknik aseptik itu masih tetap terjaga. Dengan cara apa? Kalau sterilisasi itu Bu, membunuh mikroorganismenya Bu. Kalau desinfeksi tidak membunuh. Eh, merusak organismenya yang patogen aja Bu. Iya, sporanya ya, maksudnya Iya Bu. sporanya ya, maksudnya Bu Lisna. Jadi kalau sterilisasi adalah upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk sporanya, baik Iya, Bu. melalui baik proses fisik maupun kimia. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan dengan uap, dengan penyaringan, dengan gas, dengan radiasi, dan sebagainya. Namun kalau desinfeksi itu adalah suatu upaya ya sama-sama untuk membunuh mikroorganisme, tapi tidak termasuk sporanya, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti proses sterilisasi begitu ya, baik instrumen bedah, obat-obatan atau cairan itu adalah proses dekontaminasi. Jadi ini adalah beberapa teknik atau pencegahan dari tersebarnya infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit sebenarnya Bapak Ibu. Nah, nanti kaitannya dengan tugas saya yang pengumpulan video, jadi silahkan pilih salah satu terkait pencegahan infeksi, tapi dengan proses inovasi Bapak Ibu sendiri. Kalau misalkan hanya cuci tangan, saya pilih cuci tangan boleh, yang gampang, mudah dipahami, mudah dipraktekkan, mudah diaplikasikan boleh, tidak salah begitu, tapi saya ingin lihat bagaimana inovasi Bapak Ibu mengemas bahwa konsep yang mudah dan mudah diaplikasikan ini menjadi konsep yang lebih menarik dalam bentuk video. Ya, oh saya pengen memberikan gambaran tentang bagaimana itu konsep dekontaminasi begitu, misalkan bagaimana istilahnya memberikan gambaran tentang aktivitas untuk menghilangkan suatu unsur yang mencemari benda lain itu seperti apa begitu, karena itu adalah hal yang baru, karena teman-teman yang lain pasti pakainya cuci tangan, APD masker, saya pengen cara yang berbeda, boleh. Asalkan istilahnya mudah dipahami, mudah dimengerti, aplikatif, dan harus inovatif. Gitu ya. Itu yang harus dikumpulkan besok tanggal 11 ya di Bu Lisna. Lalu tadi dijelaskan di kelompok bahwa rantai penularan infeksi itu ada beberapa. Yang pertama, yang menyebabkan terjadinya rantai penularan infeksi jelas ada mikroorganisme atau agen infeksi ya. Agen infeksi itu segala sesuatu biasanya itu berupa makhluk hidup yang dapat menyebabkan infeksi ya. Apa saja makhluk hidup yang dapat menyebabkan infeksi Bapak Ibu? Bakteri, virus, Bakteri, betul. Bakteri, virus, jamur. jamur. Ya, lalu apa lagi? Apalagi Pak Pusan, Pak Puji? Bakteri, virus, jamur, sama? Penularan infeksi nosokomial lewat udara, Bu. Air. Cairan tubuh, Bu. Bukan saluran tubuh, bukan lewat udara, itu bukan mikroorganisme. Jadi harus kita pahami, mikroorganisme adalah ya makhluk hidup penyebab infeksi, ya. Jadi bukan tidak ada kaitannya sama saluran tubuh, terus udara, itu beda lagi. Nanti itu ada pembahasannya lagi. Jadi perlu dipahami, saya tekankan bahwa mikroorganisme atau agen infeksi itu adalah makhluk hidup penyebab infeksi. Terdiri dari apa saja? Pertama bakteri, virus, jamur, papiloma, parasit. Nah, itu. Ya, cacing. No, cacing itu adalah medianya. Ya, bukan agen infeksi.
Jadi tadi yang saya sebutkan, bakteri, virus, jamur, parasit, itu adalah mikroorganisme. Ya, jadi besok kalau misalkan keluar di soal bisa ditelaah, oh ini masuknya kemana sih di rantai penularan infeksi itu gitu. Yang kedua, setelah mikroorganisme itu ada reservoir atau sumber agen infeksi. Perlu dipahami, tadi sebenarnya di kelompok sudah dijelaskan bahwa reservoir atau sumber agen infeksi adalah di mana infeksi tersebut dapat hidup. Nah, di mana infeksi itu dapat hidup, ya tidak hanya hidup, tapi dia juga bisa tumbuh dan benar berkembang biak serta siap ditularkan kepada penjamu atau manusia. Ingat ya, reservoir atau sumber agen infeksi adalah tempat di mana infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada penjamu atau manusia. Contohnya seperti apa? Nah, tadi kayak Manusia. cacing, manusia bisa, alat medis bisa, jamur bukan reservoir. Bedakan. Oh, wadah, Bu, wadah. Nah, kan? Ya, kalau jamur masuknya ke mikroorganisme. Nyamuk, Bu, nyamuk. Betul, nyamuk ya, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, lingkungan, atau bahan-bahan organik lainnya ya, itu adalah reservoir. Terus yang ketiga, setelah ada mikroorganisme, ada reservoir atau sumber infeksi, yang ketiga ada portal of exit ya. Portal of exit atau pintu keluar. Nah, di pintu keluar ini adalah sebagai tempat agen infeksi atau mikroorganisme tadi meninggalkan reservoir ya. Misalkan tadi saluran pada manusia tadi, betul. Ada saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, ya betul, urin tadi. Terus misalkan HIV/AIDS. HIV/AIDS itu lewat apa? Kalau misalkan dari ibu yang terjangkit HIV lalu pada janin. Janin kan beresiko yang dikandungnya tertular HIV juga. Melalui apa? ASI Portal of sama exit. plasenta. Melalui darah. Sekarang fokusnya adalah pintu keluarnya, bukan darahnya. Ya, kalau Plasenta darahnya sama itu. adalah reservoirnya. Kalau pintu keluarnya berarti tadi ada yang menyebutkan betul Plasenta. 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 Betul. Ya, jadi sebenarnya ini sebenarnya 11-12 semua. Ini virus, terus darah manusia, saluran nafas, ini semuanya menyebabkan infeksi, tapi masuk ke dalam rantai penularan yang mana begitu. Jadi kita harus bisa memisahkan. Lalu yang keempat ada metode transmisi atau cara penularan. Nah, metode transmisi ini adalah metode bagaimana mikroorganisme itu melakukan transport ya dari reservoir ke penjamu yang rentan. Nah, ini biasanya lewat apa? Misalkan lewat udara, ya. Misalkan langsung. betul, ya itu bisa. Betul, ya betul. Droplet, vektor, ya, makanan bisa, minuman bisa ya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Ya. Lalu yang kelima adalah portal of entry. Kalau tadi ada portal of exit, sekarang ada portal of entry atau pintu masuk gitu ya. Nah, kalau tadi keluar berarti sekarang masuk ya. Jadi lokasi di mana agen infeksi memasuki penjamu yang rentan. Sebenarnya sama-sama ini, kayak saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, namun hanya saja dibedakan pintu masuk dan pintu keluarnya. Jadi nanti diperhatikan kasusnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah penjamu yang rentan, gitu ya. Ya, istilahnya penjamu yang rentan itu seseorang yang terkena gitu ya. Istilahnya seseorang dengan kekebalan tubuh menurun. Ya, sehingga
nggak mampu melawan agen infeksi tadi, nggak mampu melawan mikroorganisme tadi. Jadi manusianya itu disebut penjamu rentan. Nah, ketika kita membahas tentang penjamu rentan, berarti faktor yang mempengaruhi kekebalan tubuh itu apa saja, Bapak Ibu? Yang perlu Bisa kita ya, perhatikan. Bu. Apa? Nutrisi. Betul, nutrisi. Apalagi? Kebakar, Bu. Iklim. Apalagi? Status gizinya. Tadi Kondisi kaitannya sama penyakit. nutrisi ya. Penyakit. HIV. Betul, penyakit kronis. Luka bakar. Iya, luka bakar bisa. Penggunaan obat-obatan kortikosteroid Ya. jangka panjang. Ya, betul. Umur, trauma, pasca pembedahan, gitu ya. Itu adalah beberapa ya jenis kelamin bisa. Jadi faktor apa saja sih yang istilahnya memudahkan, ya memudahkan ketika mikroorganisme itu masuk ke dalam penjamu yang rentan. Itu adalah jadi rantai penularan infeksi. Perlu diperhatikan nanti perjalanannya dari mikroorganisme, dia akan dibawa oleh reservoir masuk ke pintu keluar gitu ya. Terus bagaimana cara penularannya sampai ke pintu masuk, akhirnya ke penjamu. Ya, untuk cara pengontrolan dan pencegahan infeksi tadi sudah saya sebutkan bahwa ada beberapa, contohnya adalah hand hygiene atau cuci tangan, lalu pemakaian APD, memperhatikan tindakan istilahnya pelaksanaan intervensi ataupun implementasi dengan memperhatikan teknik aseptik ya. Lalu ada proses dekontaminasi, di mana dekontaminasi itu terdiri dari sterilisasi dan desinfeksi. Gitu ya. Itu saja Bapak Ibu terkait istilahnya contoh penyakitnya nanti bisa dibaca. Contoh penyakitnya seperti apa? Misalkan kayak infeksi nosokomial di rumah sakit, contohnya seperti apa sih contoh penyakitnya? Karena Inos. Infeksi saluran kencing. Betul, infeksi saluran kemis bisa. Yang sering banget ini kondisinya. Betul. Kalau pemasangan, pemasangan infus tidak bisa kita kendalikan kondisinya gitu ya, pasti akan terjadi proses plebitis atau peradangan pada pembuluh darah vena gitu ya, yang disebabkan oleh kateter venanya mengalami iritasi begitu ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya inti-intinya saja karena tidak ada pertanyaan begitu. Nanti saya akan share terkait materi-materi saya ke Bu Lisna ya, dari pencegahan infeksi, lalu ada kemarin apa manajemen resiko ya Bu Lisna, lalu praktek bagaimana melakukan perhitungan manajemen resiko dan lain-lain. Nanti silahkan dipelajari sehingga besok ketika UAS bisa mengerjakan. Itu ya Bapak Ibu. Ya saya tunggu besok hari Rabu untuk melaksanakan ujiannya dan tanggal 11 berarti Senin minggu depan untuk pengumpulan terkait tugas video pencegahan infeksi. Ya, begitu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore. Bu. Saya izin keluar.